Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, Senin, tanggal 23 Januari 2023, dilaksanakan seminar proposal dengan judul Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial terhadap Cost of Debit pada perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020. Dan perkenalkan, nama saya Ayu Lestari Sinambela. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen bimbingan saya, Ibu Yusnaini S. Akun. Terima kasih untuk mempersilahkan saya untuk melakukan presentasi. Baiklah, dalam presentasi ini ada 3 poin yang akan dibahas. Kita akan melangkah ke poin yang pertama, yaitu bagian pendahuluan latar belakang masalah. Adapun latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah contoh kasus yang terjadi di Indonesia yang menyangkut biaya utang itu adalah perusahaan PT Sariwangi Agricultural Estate Agency. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan pabrik jamu legendaris PT Sariwangi pailit karena tidak mampu membayar uang. Dalam membayar utang. Dalam PKPU, Sariwangi tercatat memiliki utang senilai 1,5 triliun ke sejumlah bank, termasuk Bank ICBC Indonesia. Hingga 24 Oktober 2017, ICBC Indonesia memiliki tagihan sebesar 288,93 miliar kepada PT Sariwangi. Sumbernya adalah www.liputan6.com. Lalu, selain kasus PT Sariwangi, ada juga perusahaan yang menyangkut biaya utang pailit, yaitu perusahaan PT Nyonya Menir yang terancam bangkrut karena sesuai dengan keputusan Majelis Hukum Pengadilan Negeri atau PN Semarang memutuskan pabrik jamu PT Nyonya Menir pailit karena tidak mampu melunasi utangnya. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Wismonto, yang ikut dalam proses persidangan menyatakan keputusan perusahaan pailit oleh Majelis Hakim PN Semarang yang dipimpin oleh Ketua Hakim Indrawati harus ditindaklanjuti dengan pembekuan aset-aset perusahaan jamu PT Nyonya Menir, di mana total laporan utang yang ditagih kepada perusahaan jamu PT Nyonya Menir itu dari 85 kreditur mencapai 252 miliar. Diambil dari www.merdeka.com. Berdasarkan kasus yang telah dibacakan, ketika perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya, maka akan terjadi perpindahan kepemilikan atas aset dari pemegang saham kepada kreditur. Manajemen itu memiliki kewajiban untuk melunasi pinjaman beserta bunganya. Adapun variabel yang dibahas dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional sebagai X1, yaitu proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh suatu perusahaan institusi, yaitu berupa institusi pemerintah, institusi swasta, domestik, maupun asing. Lalu yang X2-nya adalah kepemilikan manajerial, yaitu kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan. Karena semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka akan dapat menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Lalu variabel Y-nya adalah cost of debit atau biaya utang itu sendiri adalah bagian yang harus diterima dari suatu investasi agar tingkat hasil minimum para kreditor terpenuhi. Biaya utang dihitung dari besarnya beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan dalam periode 1 tahun dibagi dengan jumlah pinjaman yang menghasilkan bunga tersebut. Bagian kedua adalah tinjauan pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan, yang artinya teori yang menjelaskan mengenai sebuah fenomena ketidaksamaan kepentingan antara prinsipal dengan agen.
Keagenan sendiri juga berkaitan dengan salah satu variabelnya, yaitu cost of debit. Artinya bahwa manajer harus memberikan tanggung jawab kepada investor. Tanggung jawab tersebut berupa informasi keuangan yang di dalamnya terdapat laporan posisi keuangan yang dicantumkan kewajiban dari suatu perusahaan. Biaya hutang dihitung dari besarnya beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan dalam periode 1 tahun dibagi dengan jumlah pinjaman yang menghasilkan bunga tersebut. Kalau bagi kreditor sendiri, semakin besar jumlah modal yang disediakan kreditor dengan pemilik perusahaan akan semakin menguntungkan karena risiko yang akan ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi pada perusahaan atau emiten akan semakin tinggi. Penelitian ini juga bersumber dari Masyhur 2022 yang mengatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap cost of debit. Ada lagi sumber lainnya, yaitu Bustanul Arifin, Elvis Noprianti, Vika Mesisasira. Oke, selanjutnya. Nah, untuk kerangka konseptualnya, yaitu dalam pengembangan hipotesis, pengaruh kepemilikan institusional terhadap cost of debit sendiri adalah variabel ini berkaitan dengan teori keagenan. Kepemilikan institusional memberikan pengaruh yang berarti sebagai tindak monitoring yang dilakukan kepada pihak manajemen. Semakin besar tingkat kepemilikan saham oleh institusi, maka semakin efektif pula mekanisme kontrol terhadap kinerja manajemen. Sehingga kreditor memandang risiko perusahaan rendah dan tentu hal ini berdampak pada cost of debit yang ditanggung perusahaan sebagai return yang diminta oleh kreditor. Selanjutnya, bagaimana hipotesis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap cost of debit? Nah, variabel ini berkaitan dengan teori keagenan. Manajer harus memberikan tanggung jawab kepada investor. Lalu, adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen akan selalu menjadi konflik yang terus terjadi dalam suatu perusahaan. Karena pihak prinsipal fokus terhadap kesejahteraan pribadinya melalui pembagian dividen yang diperoleh, sedangkan pihak agen akan komisi atas kerja kerasnya dalam menjalankan operasional. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah untuk H1, kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap cost of debit. Hipotesis 2, kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap cost of debit. Hipotesis 3, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial secara simultan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap cost of debit. Bab 3 adalah metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah asosiatif kausal. Lokasi penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2020 yang telah dipublikasikan. Populasi penelitiannya adalah seluruh laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020. Yang keempat, sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sampel yang terpilih berjumlah 64 dengan periode 4 tahun dari 2017 sampai 2020. Dan jumlah sampel seluruhnya ialah 256 sampel penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Definisi operasional variabel untuk cost of debit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial menggunakan skala pengukuran rasio. Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Terus analisis regresi berganda. Nah, model yang digunakan adalah ini. Y yaitu cost of debit sama dengan konstanta ditambah koefisien regresi kepemilikan institusional ditambah
koefisien regresi kepemilikan manajerial. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji parsial, uji simultan, dan uji koefisien determinan. Demikianlah yang dapat saya presentasikan dengan 20. Saya ucapkan banyak terima kasih.